Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope you always happy, healthy, and stay at home. It's English grade 9. Wow, tidak terasa ya anak-anak, kalian sudah kelas 9 sekarang. So, harus lebih semangat dan lebih rajin belajarnya. Our lesson today is about procedure text, English grade 9 by Mam Uci Nurul Hidayati. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson, please saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will give you an explanation about procedure text. Nah, di sini kita lihat ya, saya punya teks. Wah, gambar apa itu anak-anak? Okay, this is an orange juice. Nah, ini adalah gambar jus jeruk. Nah, kalian pasti sering membuatnya kan? I give you an example in the simple because to make you more understand, okay? Nah, apa saja sih bahan-bahannya yang kita perlukan jika kita membuat orange juice? Okay, the ingredients are 2 orange, 2 buah jeruk, ice cup, es balok, sugar, gula, water, air, and then tools. Tools itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Apa saja? Spoon, knife, orange squeezer, glass, and cutting board. Nah, di sini ada judulnya, yaitu How to Make Orange Juice. Bagaimana cara membuat orange juice. Oke, next langkah selanjutnya yaitu steps. Apa itu steps? Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat jus jeruk. First, cut the orange horizontally in the middle. Second, squeeze orange using an orange squeezer. Jadi, pertama jeruknya kita potong dulu di tengah. Kemudian, peras jeruknya menggunakan pemeras jeruk. Third, take the enough water and pour into a glass. Ambil air secukupnya dan tuangkan ke dalam gelas. After that, add sugar and mix well, then add ice cup. Setelah itu, tambahkan gula dan aduk, kemudian tambahkan es balok. Finally, orange juice is ready to drink. Jadi, terakhir orange juice-nya siap untuk diminum. Nah, itulah tadi langkah-langkah bagaimana cara membuat es jeruk. Berikutnya, apa sih text procedure itu, Mem? Nah, kalian pasti bertanya-tanya, cara membuat sesuatu maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Procedure text is a kind of text to explain about how to operate or make something. Jadi, teks prosedur itu adalah jenis teks untuk menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan atau membuat sesuatu. Jadi, bisa membuat orange juice seperti tadi, atau membuat fried rice, atau membuat minuman yang lain, atau memasak sesuatu. Nah, langkah-langkah beserta bahannya itu disebut text prosedur. Atau yang paling mudah adalah ketika kalian mencharger HP, kemudian laptop, itu juga bisa digunakan untuk membuat text prosedur. Nah, apa saja yang harus ada dalam text prosedur? Kita lihat di sini. Nah, generic structure. Apa sih, Mem? Generic structure itu
Generic structure adalah bagian yang harus ada di dalam text procedure tersebut. The first is goal or title. Apa itu? Judul dari teks tersebut. Nah, dari contoh yang sudah saya berikan tadi, itu judulnya How to Make Orange Juice. The second is material, ingredients, and tools. Material atau ingredients itu sama, yaitu tentang bahan-bahannya apa saja. Sedangkan tools itu peralatan yang digunakan. Yang ketiga, the third is steps. Langkah-langkahnya apa saja. Nah, dalam teks prosedur ada ciri-cirinya atau karakteristik yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita membuat teks prosedur, cirinya harus ada. Yang pertama, use simple present tense, menggunakan simple present tense. Kalian pasti sudah pernah belajar ini di kelas sebelumnya. Rumusnya kita sudah pernah belajar ini ya. Subjek. Subjek itu apa saja? He, she, it, I, you, they, we. Itu yang disebut dengan subjek. Kemudian ditambah dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus objek. Nah, jika subjeknya he, she, it, ditambah dengan verb 1, harus ditambahi s atau es. Plus objek. Jika subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan verb satunya tanpa tambahan s atau es. Nah, untuk menghafalkannya biasanya saya bilang ke anak-anak, I, you, they, we itu kemennya gak suka s karena pilek gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Example. She makes orange juice. Nah, karena di sini subjeknya she, maka untuk kata kerjanya menggunakan s. Jadi make jadi makes orange juice. Oke. Yang kedua, I drink water. Saya minum air. Kenapa di sini kata kerjanya tidak menggunakan s? Karena di sini subjeknya adalah I. Oke, cukup jelas bukan anak-anak? Oke, next ya. Number 2 is dominant imperative sentence. Apalagi itu, Man? Nah, dominant imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Contoh, put the ice cup into glass. Letakkan es baloknya ke dalam gelas. Jadi kita menyuruhkan. Nah, itu disebut kalimat imperatif. The third is use temporal conjunction. Menggunakan penghubung atau kalimat penghubung, kata penghubung di sini ya. Contoh, first, second, next, and then finally. First biasanya kita gunakan di teks prosedur itu pertama kali ya. Karena artinya pertama-tama, second, kemudian next, and then berikutnya, finally, selanjutnya. Okay, from my explanation, I hope you can more understand about text procedure, and I hope ini bisa bermanfaat ya buat kalian di rumah. Tetap semangat and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.